Saya tidak pernah mengeluarkan siswa Bapak Ibu sekalian. Dengan siswa yang begitu banyak. Pernah siswa saya sudah 3.300, sekarang sudah saya turunkan. Tidak pernah saya mengeluarkan siswa karena siswa itu nakal. Yang saya lakukan adalah, kami bekerja sama dengan pesantren. Ketika siswa mencapai poin tertentu, misalnya 200 yang kita sepakati, maka ketika dia langgar anak itu tidak kami keluarkan, tetapi kami bekerja sama dengan pesantren. Mereka kita pondokkan di pondok-pondok pesantren. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu mungkin juga bisa membaca di layar kita narasumber kita yang pertama, yaitu adalah nama lengkapnya Bapak Dr. Andes Syahrir MM, lahir di Sinjai 29 Desember 1967, pendidikan saat ini sudah S3 ya Pak Syahrir ya, Doktor Ilmu Administrasi Untak Surabaya. Selanjutnya, jabatan-jabatan yang telah dipegang oleh beliau dimulai dari homeroom teacher Pak Syahrir ya, dan jabatan saat ini adalah sebagai Kepala SMK Negeri 5 Banjarmasin, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Namun sebelumnya Bapak sudah pernah juga ternyata sebagai Kepala di SMK Negeri 5 Banjarmasin, kemudian sempat mutasi ya Pak ya di tahun 2013 di SMK Negeri 4 Banjarmasin. Kemudian perlu kami sampaikan juga terkait dengan pelatihan-pelatihan yang telah beliau ikuti, sangat banyak sekali ternyata Pak Syahrir ya. Dan yang menarik di sini adalah ternyata Pak Syahrir adalah sebagai peserta Diklat Calon Kepala Sekolah Diklat Caka tahun 2007 di PM4TK Medan ya Pak Syahrir ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sukses menjadi salah satu kepala sekolah terbaik barangkali di Indonesia. Bukan hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri Pak ya. Sampai ke Jerman, sampai ke Singapura. Inilah pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh Pak Syahrir. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah perjalanan ke luar negerinya nih Pak. Sangat segudang sekali ternyata Pak Syahrir ya. Ini kalau dibaca semuanya Pak Syahrir, waktunya habis Pak Syahrir. 15 menit mungkin waktunya untuk membaca semua kisah tentang perjalanan Bapak ke luar negeri dari Asia sampai ke Eropa, sampai ke Amerika sudah belum Pak Syahrir ya? Nah ini banyak sekali ya, kita lihat bisa di Belgia, di Austria, di Denmark, Polandia, Kuala Lumpur, dan sangat banyak sekali. Mungkin pertanyaan saya kepada Pak Syahrir, negara mana apa sih Pak yang belum dikunjungi Pak Syahrir? Masih banyak. Masih banyak. Ini sudah sampai 53 ya catatan yang bisa Bapak berikan kepada kami. Mohon maaf kami tidak bisa membaca satu persatu, yang pasti adalah segudang pengalaman yang telah Pak Syahrir miliki ya selaku Kepala SMK Negeri 5 Banjarmasin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ini saja sekilas informasi tentang narasumber kita. Selanjutnya narasumber kita akan menyampaikan paparan yang pertama, waktunya 20 menit Pak ya, bisa diatur waktunya, yaitu berbagi praktik baik implementasi gerakan Sekolah Merdeka di SMK. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Izin share ya, Mas Anang ya. Ya, monggo Pak, silakan Pak. Udah kelihatan di layar, Mas Anang? Sudah jelas Pak, jelas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Suara saya kayak kurang terputus ya? Jelas suaranya Pak. Oke, jelas. Bagus, ya. Bagus Pak Dokter, bagus Pak Haji, bagus. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama selaku umat yang beragama tentu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan webinar yang dimotori oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi PBL Medan. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati Bapak Sesditjen, Pak Dr. Tanto, mungkin sudah beliau. Kemudian kita sama-sama banggakan Bapak Kepala Balai, Bapak Dr. Andes Rasoki Lubis, kemudian Pak Rifai, Pak Pariaman, dan segenap
Widya Suara di BBL Medan, serta sahabat-sahabat saya, kepala sekolah, dan terutama guru-guru yang luar biasa yang ikut webinar pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya diberikan materi atau topik oleh panitia dari BBL Medan terkait dengan praktek baik ya yang dilakukan oleh SMK Negeri 5 Banjarmasin terkait bagaimana membangun ekosistem SMK yang menyenangkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, kita lihat bahwa ini apa itu ekosistem ya. Nah, kalau kita lihat bahwa ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan yang hidup dan saling mempengaruhi. Nanti kita akan bahas praktisnya di slide berikutnya. Bapak sekalian, satu pertanyaan, kemudian saya lihat tadi di chatting, bagaimana membangun ekosistem SMK yang menyenangkan? Ini yang poin utama kita. Sebenarnya kalau kita lihat adalah membangun sikap atau karakter positif siswa. Itu poin utama dari bagaimana membangun ekosistem SMK yang menyenangkan. Bagaimana kita bangun sikap atau karakter siswa yang positif. Karakter itu apa yang kita harapkan dari siswa itu? Bagaimana dia berakhlak mulia? Kemudian dia bisa mengadaptasikan dirinya terkait dengan perkembangan teknologi hari ini. Dan juga bagaimana penguatan aspek pengetahuan serta keterampilan itu. Bapak Ibu, ini kita kembali ke gerakan sekolah menyenangkan. Pakarnya itu adalah Pak Rifa Isimanjuta dan Pak Pariaman Saragi. Walaupun kita tahu bahwa founder dari GSM ini adalah Mas Rizal dan Mbak Novi yang sudah menggaungkan ke seluruh Indonesia. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahwa GSM itu merupakan gerakan perubahan ya. Kita berbicara teori sedikit sebelum kita masuk pada aktivitas yang dilakukan oleh SMK 5 Banjarmasin. Bahwa gerakan sekolah menyenangkan merupakan gerakan perubahan dari akar rumput yang melibatkan guru dan masyarakat untuk melakukan transformasi terhadap sekolah agar menjadi tempat yang dirindu siswa, sehingga siswa leluasa dalam mengembangkan bakat, passion, penalaran, dan talenta terbaik mereka. Bapak Ibu, GSM diyakini menyimpan sebuah energi besar yang mencerahkan, meneduhkan, sekaligus mencerdaskan atas kegersangan dunia pendidikan yang telah sekian lama digempur pandemi COVID-19. Bapak Ibu, gagasan cemerlang GSM tersebut membangun kesadaran para guru, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan pendidikan untuk membangun sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi peserta didik untuk belajar ilmu pengetahuan dan mengasah keterampilan hidup sesuai dengan kodratnya. Itu poin yang harus kita pahami. Bahwa gagasan terkait sekolah menyenangkan adalah membangun kesadaran para guru, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan. Itu yang harus kita garis bawahi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti yang dipesankan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan merupakan kunci pengembangan sebuah bangsa. Pendidikan dilakukan melalui usaha menuntun segenap kekuatan Quran yang dimiliki anak kita, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, untuk mencapai keselamatan raganya dan kebahagiaan jiwa yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu, berbicara masalah sekolah, sebenarnya berasal dari kata shule, menyenangkan. Jadi pada saat awalnya ada sekolah dulu, ada orang tua menitipkan anaknya sekolah. Karena di sekolah itu, dari bahasa yang kita pahami adalah menyenangkan. Nah, kita lihat, apakah sekolah kita hari ini adalah sekolah yang menyenangkan itu? Apakah ketika anak-anak itu datang ke sekolah, kemudian anak-anak kita jadi merasa betah di sekolah kita? Apakah ada beban-beban ketika anak datang ke sekolah, kemudian dia datang ke sekolah hanya keterpaksaan? Disinilah kita poin utama untuk membahas terkait ekosistem. Bapak Ibu sekalian, tujuan pendidikan dalam semangat gerakan sekolah menyenangkan tentu saja bukan hanya soal upaya guru berhasil melakukan pencapaian kurikulum, dan peserta didik mendapatkan nilai bagus, ijazah bernilai tinggi, dan menggunakan ijazah tersebut untuk mencari kerja. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, gerakan sekolah menyenangkan pada dasarnya merupakan platform perubahan
terciptanya ekosistem baru pada lembaga pendidikan. Ini. Jadi apa saja yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Upaya menciptakan ekosistem baru dapat dibutuhkan atau bisa dilakukan dengan peran kepala sekolah yang utama. Pada lembaga pendidikan SMK, karakter kuat yang dimiliki kepala sekolah, baik sebagai motivator, baik sebagai inovator, organizing, controlling dalam pelaksanaan pembelajarannya, mampu mewujudkan agen perubahan menuju arah penciptaan ekosistem pembelajaran yang menarik dan nyaman melalui pengembangan karakter atau soft skill. Bapak Ibu, kita lanjut. Ini saya ambil dari salah satu slide dari Pak Rizal ya, sebagai founder Gerakan Sekolah Menyenangkan Indonesia. Ekosistem belajar yang berpusat pada manusia. Katanya bahwa manusia itu memang beragam ya, sehingga lingkungan belajar perlu diciptakan untuk mewadahi keberagaman itu dengan cara apa? Sharing visi untuk melibatkan keterhubungan antara guru, siswa, dan tenaga pendidik. Memfasilitasi tujuan bersama, penghargaan, menghargai pencapaian individu. Ekosistem sekolah mempresentasikan kehidupan nyata. Siswa belajar keterampilan hidup yang relevan, sementara teknologi untuk mendukung pembelajaran di dunia nyata, sehingga siswa mampu menemukan referensi yang lebih banyak. SMK 5 Banjarmasin, Bapak Ibu sekalian, sekilas SMK 5 Banjarmasin, kita lihat ini adalah tampak depan dari sekolah kita, karena SMK 5 Banjarmasin merupakan sekolah terbesar di Kalimantan Selatan. Lihat dari jumlah siswanya, jumlah jurusan yang kita miliki, kemudian jumlah guru dan tenaga pendidiknya. Ini tampak depan sekolah kita. Kenapa kami desain sedemikian rupa, sampai kita cat sedemikian rupa adalah, begitu anak-anak masuk, melihat sudah ada rasa gembira di situ. Jadi dijadikan warna-warna hati anak-anak itu supaya dia betah di sekolah. Salah satunya itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini masih tampak depan daripada sekolah kami, SMK 5 Banjarmasin. Ini salah satu ruang belajar di belakang, ya. Salah satu ruang belajar, kita cat di depannya. Kemudian ada juga space yang tanaman-tanaman. Ini Bapak Ibu sekalian dari konsep pengembangan sekolah kita. Sebelum nanti lebih jauh kita menyampaikan terkait dengan bagaimana kunci keberhasilan membangun gerakan sekolah menyenangkan dan apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Konsep pengembangan sekolah kita dimulai dari bagaimana penajaman manajemen sekolah menggunakan pendekatan bisnis, Bapak Ibu. Nah, kita lakukan ini. Yang kedua, bagaimana peningkatan mutu pembelajaran dan meningkatkan sarana dan prasarana. Kemudian bagaimana penguatan hubungan sekolah dengan perguruan tinggi, juga dengan industri. Kemudian menjadikan SMK kawasan industri. Kemudian saat ini SMK Negeri Banjarmasin sudah berada pada poin nomor 5, menjadikan pusat keunggulan atau Center of Excellence. Hari ini juga kita akan kembangkan program penumbuhan wirausaha muda teknik, karena waktunya terbatas. Sudah saya sampaikan tadi bahwa SMK 5 Banjarmasin sebagai sekolah terbesar di Kalimantan Selatan dari jumlah siswanya, program lainnya adalah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Apa yang dilakukan SMK Negeri 5 Banjarmasin dalam membangun ekosistem yang menyenangkan? Bapak Ibu sekalian, kunci keberhasilan membangun gerakan sekolah yang menyenangkan tentunya harus berawal dari kepemimpinan kepala sekolah yang visioner. Konsep kepemimpinan visioner menurut saya merujuk pada teori dikembangkan oleh Nanus pada tahun 1992 yang menegaskan bahwa kepemimpinan visioner bekerja dalam 4 pilar, Bapak Ibu. 4 pilar. Yang pertama adalah penentu arah yang menggerakkan perilaku-perilaku bawahan ke arah yang diinginkan. Itu yang pertama. Ini harus dimiliki oleh kepala sekolah yang konsep visioner. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah sebagai agen perubahan yang merangsang perubahan lingkungan dan agenda kerja jelas dan rasional. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah juru bicara yang meyakinkan orang dalam kelompok internal untuk mendapatkan akses dari luar. Bagaimana dia kepala sekolah memperkenalkan dan menyosialisasikan keunggulan dan visi organisasi, visi sekolah yang diimpikannya terhadap kemajuan organisasi itu sendiri. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kepala sekolah menjadi sebagai seorang pelatih yang sabar dan menjadi suri tauladan sehingga beri semangat, membantu para bawahan belajar dan tumbuh
bangun kepercayaan dirinya Bapak Ibu sekalian, membangun kemampuan, meningkatkan kemampuan untuk mencapai visi misi secara konstan. Itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ini dia bagaimana kita membangun kesadaran para guru. Ini kita lakukan. Kita mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan gerakan sekolah menyenangkan di sekolah kita adalah salah satunya. Bagaimana membangun kesadaran gurunya, tenaga administrasi sekolah dan keluarga besar SMK Lio Banjarmasin untuk membangun sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi peserta didik. Ya. Untuk belajar ilmu pengetahuan dan mengasah keterampilan hidup sesuai dengan kodrat. Bapak Ibu sekalian, saya masih teringat beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, bahwa SMK Negeri 5 Banjarmasin dulu disebut STM itu ya, sekolah yang banyak laki-lakinya. Sekolah ini dulu adalah sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat karena dianggap kontauran, suka kelahi, suka macam-macam. Tetapi dalam 10 tahun terakhir kita rubah mindset persepsi masyarakat terhadap SMK 5 Banjarmasin. Bahkan, mohon maaf Bapak sekalian, setiap tahun saya hanya menerima 1.000 orang setiap tahun, setiap PPDB yang mendaftar sampai 2.500. Jadi 1.500 tidak bisa kita tampung karena saya hanya mengambil 1.000. Artinya apa? Kepercayaan dari masyarakat sudah mulai tumbuh. Tidak ada di dalam sekolah kita anak-anak ada tawuran, tidak ada perkelahian, semua tertib. Karena apa Bapak sekalian? Kadang-kadang sampai sore juga anak-anak belum mau pulang karena mereka merasakan bagaimana tenangnya berada di lingkungan sekolah. SKM masih melakukan usaha menuntut segenap kekuatan kodrat Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi. Baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan raganya dan kebahagiaan jiwa setinggi-tingginya. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Bagaimana guru untuk mampu menciptakan ekosistem dibutuhkan oleh kita. Bukan sekedar pembelajaran akademik, tetapi mengajari siswa bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain. Cara menghargai orang lain, cara menyesuaikan diri dengan orang yang baru. Jadi kita tidak hanya fokus untuk meningkatkan kemampuan anak di bidang akademiknya, tapi bagaimana siswa untuk mampu bersosialisasi, bagaimana siswa dia berbicara dengan orang lain, bagaimana siswa bisa menghargai orang. Bolehlah gedung-gedung itu bagus, mewah, bolehlah banyak tanaman-tanaman di dalamnya. Apa itu yang diharapkan oleh gerakan sekolah menyenangkan? Saya rasa bukan itu. Tapi itu adalah bagian pendukung. Tapi yang paling penting di sini adalah seorang guru hadir ketika siswa mengalami persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan. Saya tidak pernah mengeluarkan siswa Bapak Ibu sekalian dengan siswa yang begitu banyak. Pernah siswa saya sudah 3.300, sekarang sudah saya turunkan. Tidak pernah saya mengeluarkan siswa karena siswa itu nakal. Yang saya lakukan adalah kami bekerja sama dengan pesantren. Ketika siswa mencapai poin tertentu, misalnya 200 yang kita sepakati, maka ketika dia langgar anak itu tidak kami keluarkan, tetapi kami bekerja sama dengan pesantren. Mereka kita pondokkan di pondok-pondok pesantren. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini juga terpulang bagaimana kepemimpinan kepala sekolah yang visioner. Pada akhirnya Bapak Ibu akan mampu menciptakan dan menggerakkan guru-guru penggerak dalam upaya menciptakan perubahan-perubahan menuju ekosistem yang lebih baik di sekolah. Guru Bapak Ibu sekalian, karena hari ini juga banyak peserta dari guru, merupakan garda terdepan dalam proses pembelajaran di sekolah, di mana para guru itulah yang akan bersentuhan langsung dengan peserta didik dan memulai perubahan. Sehingga dalam konsep DSM, perubahan mindset para pendidik menjadi kunci utama kesuksesan menuju sekolah menyenangkan dan terusnya ekosistem baru sekolah yang penuh kebahagiaan. Alhamdulillah, dari sekian banyak guru-guru kami, pendidik dan tenaga kependidikan kami 340 orang, kami alhamdulillah secara bertahap untuk melibatkan mereka pada workshop-workshop terkait dengan gerakan sekolah menyenangkan. Bapak Ibu sekalian, ada pemandangan yang menarik. Masih banyak waktu saya. Kami membuat kebijakan kecil, tetapi dampaknya luar biasa dengan sekolah kami. Apa yang kami lakukan? Di layar Bapak Ibu sekalian kelihatan di situ ada membawa kantongan-kantongan plastik
yang isi kantongan di dalam yang dibawa anak ini adalah botol-botol plastik, kemudian sampah-sampah. Saya membuat kebijakan karena saya menyadari betul dengan jumlah siswa yang banyak sekali terkait dengan kesadaran siswa untuk kebersihan lingkungan. Sehingga Bapak Ibu dengan jumlah siswa yang sedemikian banyak, kadang-kadang saja ada anak-anak yang mungkin lalai di dalam menjaga kebersihan atau membuang sampah sembarangan. Ada saja. Ketika saya mengajarkan kebijakan bahwa setiap siswa yang mau keluar dari SMK 5 Banjarmasin setelah proses belajar mengajar selesai, maka wajib membawa sampah dari dalam sekolah dan ditaruh di tempat sampah yang kita siapkan di luar. Ini dia Bapak Ibu sekalian. Pemandangan setiap hari ini Bapak Ibu bisa saksikan dan bisa lihat bahwa siswa secara tertib antri membawa sampah dan menaruh pada gerobak yang sudah disiapkan setiap anak keluar dari SMK 5 Banjarmasin. Artinya proses belajar mengajar pada hari itu sudah selesai. Ini kita lihat. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sampai ketika saya berkeliling di sekolah dengan luas 4,3 hektar, tidak ada lagi tempat-tempat yang kosong, semua penuh dengan bangunan-bangunan. Anak-anak mengatakan bahwa saya sulit untuk menemukan sampah lagi di sekolah ini. Sehingga apa? Mereka kadang membawa sampah dari luar supaya dia bisa keluar dari sekolah ini. Karena apa? Syarat untuk pulang ke rumahnya adalah harus membawa sampah yang dipungut dari dalam lingkungan sekolah. Ini perubahan-perubahan yang terus terjadi yang kita lakukan. Dan hasilnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Banyaknya siswa tidak ada lagi kita temukan sampah-sampah di lingkungan SMK 5 Banjarmasin dengan sedikit kebijakan yang saya berikan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita pahami, sebelum saya masuk ke sini, terjadi, ini beberapa kali saya sampaikan di setiap tempat, terjadi malpraktek yang dilakukan oleh guru-guru di dalam proses belajar mengajar. Karena hari ini ada pengawas yang ikut, ada banyak kepala sekolah yang ikut pada hari ini, ada banyak guru yang ikut hari ini. Ada banyak guru-guru melakukan malpraktek dalam proses belajar mengajar. Kalau di dalam kedokteran, seorang dokter melakukan malpraktek, maka dampaknya dokter tersebut bisa mendapatkan hukuman atau dapat sanksi. Apa? Sebagai contoh misalnya, ketika dokter membuka praktek, membuka klinik atau apapun namanya, kemudian orang datang berobat di kliniknya atau di tempat prakteknya, dokter tersebut memberikan resep yang sama kepada semua pasien yang hadir berobat di tempatnya. Yang penyakit panu dikasih obat yang sama dengan penyakit jantung, yang dikasih obat yang sama dengan penyakit kanker, dengan penyakit apa saja, dengan obat yang sama. Maka sudah bisa kita pastikan bahwa dokter itu melakukan malpraktek. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa kitanya dengan guru? Guru juga melakukan hal yang sama, malpraktik dalam proses belajar mengajar jika menganggap siswa yang ada di dalam ruangan belajarnya sama pintarnya, sama kemampuannya, sama minat bakatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi guru sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab. Kenapa saya katakan demikian? Ketika guru datang ke dalam kelas, kemudian dia memberikan materi pelajaran, kemudian dengan berbagai macam metode digunakan. Ketika guru menggunakan metode yang sama untuk seluruh siswa, maka bisa jadi metode yang satu dengan yang siswa yang satu dengan siswa yang lain belum tentu dia paham dengan metode yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Bila Bapak Ibu guru mengajar di sekolah menggunakan cara yang sama, menganggap siswanya sama pintarnya, maka sudah bisa kita pastikan guru tersebut sedang melakukan malpraktek dalam proses belajar mengajar. Bapak Ibu sekalian, memberikan pemahaman kepada guru-guru how to learn, ini harus dipahami oleh guru-guru. How to learn, bagaimana seharusnya siswa belajar. Siswa seolah-olah ketika datang di sekolah mengalami persoalan-persoalan, kemudian dia merasa terlindungi. Kenapa? Ada guru saya yang membantu menyelesaikan persoalan-persoalan siswa. Guru siswa misalnya datang, kemudian dengan bangganya seorang guru memberi hukuman siswa tersebut di hadapan teman-temannya. Ini suatu hal yang sangat keliru Bapak Ibu sekalian. Sangat keliru. Harusnya guru hadir pada saat siswa mengalami persoalan-persoalan yang dihadapi. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, what I know.
apa yang saya tahu dari materi yang sedang dipelajari. Siswa tidak boleh dianggap seperti gelas kosong. Hari ini perkembangan teknologi ilmu pengetahuan bisa diperoleh dari browsing di internet. Ini harus dipahami oleh guru-guru kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, what I want to know, apa yang ingin saya ketahui, harapan apa yang diinginkan atas materi yang dipelajari. Beri kesempatan siswa untuk menulis harapan-harapan atas materi yang kita ajarkan. Saya hampir tiap hari Bapak sekalian berkeliling, masuk ke kelas-kelas, mendampingi guru-guru kita, menyapa anak-anak kita. Ternyata anak-anak kita apa yang diperlukan Bapak sekalian. Apa yang diinginkan anak-anak kita? Bukan sekedar mencapai target kurikulum, tapi kita sentuh hatinya. Kita berikan jalan, wah masa depanmu adalah ketika kalian sungguh-sungguh untuk belajar, sungguh-sungguh bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, sungguh-sungguh bisa empati dengan yang lain. Saya memperoleh materi ketika belajar GSM, baik itu melalui founder GSM kita, Pak Rizal. Dengan Pak Novi juga diberikan materi dari Pak Pariaman dan Pak Rifai. Bagaimana design thinking proses itu kita lakukan. Di situ ada empati namanya. Guru hari ini perlu memiliki empati yang kuat. Bagaimana siswa itu sebenarnya mau diapakan siswa itu? Apakah sekedar diberi materi pelajaran, kemudian selesai kita beri pelajaran, selesailah tugas kita? Sebuah kebodohan yang hari ini kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Apa kebodohan yang kita lakukan? Baik itu kita sebagai seorang guru, mungkin saja kepala sekolah tidak memantau ini, maupun pengawas. Kebodohan yang kita lakukan adalah ketika satu orang anak atau sebuah pohon yang berbuah, pohon durian, tetapi pohon ini kita ingin berbuah mangga, berbuah belimbing, berbuah kelapa. Padahal satu pohon yang harusnya pohon ini hanya bisa berbuah pohon durian. Ketika kita melakukan hal yang sama kepada siswa kita jejali dengan pelajaran, harus dia mampu dengan pelajaran A, kimia. Harus mampu pelajaran B, harus 100% paham. Harus dia mampu dengan matematiknya. Harus mampu dengan seluruh pelajaran. Harapan kita seperti itu, maka sebuah kebodohan telah kita lakukan terhadap siswa kita. Jangan kita lakukan ini. Oleh karena itu gerakan sekolah menyenangkan ini hadir sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minat bakat anak-anak. Alhamdulillah dengan kurikulum Merdeka mulai ada pencerahan di situ mengantarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak kita itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberi kesempatan kepada siswa untuk menulis harapan-harapannya, maka insya Allah akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. What I have learned, apa yang saya pelajari, ini fase siswa terhadap pelajaran yang dipelajari, dan dia akan fokus Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa seorang guru merupakan garda terdepan dalam proses pembelajaran di sekolah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, untuk mengubah, guru harus mempunyai kebahagiaan untuk mengubah metode, model, strategi, dan taktik pembelajaran kepada siswa menjadi lebih menyenangkan. Bagaimana guru-guru melakukan transformasi dari metode pembelajaran teacher-centered menjadi student-centered. Sebuah langkah yang mudah diucapkan namun sulit dilakukan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pada hari ini kita berbagi Bapak Ibu sekalian, berbagi praktik baik, bahwa saya ingin coba apa yang saya sampaikan ini, insya Allah itu sudah kita coba pendekatan-pendekatan yang kita lakukan dengan jumlah siswa yang sedemikian banyak. Alhamdulillah, anak-anak antusias untuk datang. Setiap hari datang, disambut oleh guru-guru kami. Selamat datang anak-anak sekalian. Selamat datang di SMK Banjarmasin. Alhamdulillah kalian selamat dari rumah. Ayo silahkan masuk belajar. Semoga hari ini harimu menyenangkan. Semoga harimu hari ini ada kebahagiaan yang kamu raih. Kita terus berikan sugesti-sugesti kepada anak-anak kita bahwa kamu akan berbahagia. Kamu akan senang pada hari ini. Kamu akan bahagia. Kamu akan senang hari ini. SKM Kelima Banjarmasin membangun sekolah masa depan yang mampu menuntun Quran adat didik. Mohon maaf Pak Syahrir. Yes. Mungkin bisa dipercepat sedikit Pak Syahrir ya, waktunya juga. Mohon maaf. Oke, berapa menit lagi? lagi mungkin bisa, nih. Ya, mungkin bisa 5 menit lagi Pak ya, Pak Syahrir ya, bisa ya? 5 menit lagi. Oke, siap. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekolah bukan lagi sebuah bangunan secara fisik dengan gedung megahnya ya. Saya tambahkan tadi bahwa memang gedung sekolah saya itu kelihatannya memang megah gitu ya. Tetapi sekolah itu mampu mengembangkan lingkungan menjadi ekosistem menyenangkan. Sehingga siswa senang dan gandrung belajar dan mampu mencapai versi terbaik dari dirinya. Ini nih,
yang tak jelaskan dari tadi. Bahwa pendidikan bukan lagi beli ijazah. Ini berpotensi membunuh kodrat manusia dari diversity, curiosity, imagination, dan collaboration. Ini berpotensi untuk membunuh kodrat manusia ini. Hati-hati kita. Lalu apa yang kita lakukan? Ini membunuh diversity, potensi dan talenta manusia yang berbeda-beda. Kita mengatakan bahwa potensi anak-anak sama pintarnya. Itu sama membunuh daripada keragaman yang dimiliki oleh siswa kita tersebut. Akan ada suruh cepat. Bagaimana membunuh imajinasi kita? Budaya pendidikan yang menjeragamkan itu membunuh imajinasi kita. Linearitas berpotensi membunuh kekuatan imajinasi dan daya kreatif manusia. Padahal manusia mempunyai ciptaan hidup, menciptakan hidup kita sendiri melalui proses membayangkan alternatif. Itu sebenarnya kita semua memiliki resume yang berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Membunuh curiosity. Sekolah tidak membangkitkan budaya rasa ingin tahu. Nah ini, hati-hati guru kita ini. Kenapa? Karena guru adalah urat nadi keberhasilan sekolah. Tapi mengajar adalah profesi kreatif. Mengajar bukanlah sekedar menyampaikan informasi, tapi membimbing, merangsang, memprovokasi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di tempat saya, dengan ada 72 lokal yang ada di kita itu, saya sampaikan kepada guru-guru saya, udahlah, nggak usah terlalu di dalam kelas klasikal, bawa anak-anak keluar, sehingga kalau kita jalan di sekolah saya ini, Bapak Ibu sekalian, guru kadang-kadang membawa alatnya, belajar di lapangan-lapangan, belajar di bawah pohon, belajar di tempat-tempat yang sudah kita siapkan, tidak lagi klasikal. Ini, membunuh collaboration. Manusia adalah makhluk sosial yang sejatinya senantiasa bersosialisasi. Kemudian berinteraksi, hidup berdampingan dengan orang lain, dan membantu manusia yang lainnya. Nah ini kita, Bapak Ibu sekalian, dari pendidikan kita harus benar-benar kita harus pahami betul bahwa jangan sampai membunuh kolaborasi. Kita lihat hari ini ada namanya sering ada perlombaan-perlombaan. Apakah itu tidak bagus? Di sisi lain ada bagusnya, di sisi lain ada negatifnya di situ. Kenapa saya katakan ada negatifnya? Di situ muncul individualistis. Tidak ada kolaborasi di situ. Sehingga ini coba didesain sedemikian rupa oleh guru-guru kita untuk bagaimana tidak terbunyi kolaborasi itu. Suasana menyenangkan saat belajar, siswa memecahkan persoalan secara bersama. Ini siswa dia memecahkan sedili masalahnya. Kita berikan satu ruangan. Ayo, apa yang menjadi persoalanmu? Bincangkan di situ. Ini adalah satu aktivitas siswa kita dalam mencoba memecahkan sendiri persoalan-persoalan. Bapak Ibu, pendidikan sebenarnya tentang pelayanan ya, bukan tentang beban. Ini musola kita mampu menampung sekitar 700 orang, tapi ini bukan masjid, ini lantai 2. Ini juga merupakan bagian yang ketika anak datang ke sini, betah berlama-lama di dalam musola ketika gurunya mungkin ada kegiatan lain, siswa bisa di sekeliling musola ini buat menyenangkan. Ini lapangan upacara kita, warna-warni. Bukan berarti nggak ada tanaman, di sekelilingnya itu dengan tanaman-tanaman dan pohon-pohon. Ini bersama dengan Pak Direktur ketika di Bogor dengan kurikulum operasional sekolah. Nah, ini tantangan ke depan kita, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana konsistensi sebagai SMK pusat keunggulan, bagian sudah pusat keunggulan adalah melaksanakan secara konsisten kurikulum operasional sekolah yang sudah disusun. Guru-guru antusias mengikuti workshop GSM, kebetulan saya jadi narasumber di beberapa sekolah di Kalimantan Selatan, kemudian di Sulawesi Selatan, diundang untuk memberikan bagaimana GSM itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Ini salah satunya, ini saya di depan memberikan materi terkait dengan GSM. Drum band, Bapak Ibu sekalian, salah satu bagaimana menampilkan minat bakat anak-anak. Drum band, Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengirim anak-anak untuk lomba internasional festival di Kuala Lumpur ya. Alhamdulillah anak kita juara di sana. Kepramukaan ini juga kita lakukan sama dengan sekolah lain, basket juga kita lakukan sama dengan sekolah lain. Ini bagaimana anak juga dia bisa tertarik dengan sesuai dengan minat bakatnya. Kita membuat mobil listrik. Ini kepala dinas di sampingnya, mantan kepala dinas. Ini suasana praktek anak-anak kita. Ini membuat lift barang dibuat oleh anak-anak kita sendiri. Kemudian ini membuat tempat cuci tangan yang dibuat oleh siswa. Ini suasana di workshop kita di belakang, bagaimana kedisiplinan anak dengan menggunakan helm pada saat dia praktek. Ini adalah teknik alat berat.
Kemudian kegiatan para siswa teknik ketahanan listrikan, ini konstruksi properti, ini kemarin saya dengan Pak Dirjen ketika beliau melakukan kegiatan yang ada di sekolah. Bapak Ibu sekalian, terkait satu lagi sebelum saya akhiri, ada terkait dengan integritas ya, zona integritas hari ini alhamdulillah selamat ya, sejak 2020 PPL Medan mendapatkan ZI zona integritas. Bapak Ibu sekalian, boleh pintar, tapi integritas dan kejujuran lebih penting. Bapak Ibu, 12 tahun silam, sedikit mungkin 1 menit. Seorang wanita dari Asia, saya tidak usah sebutkan nama negara, datang ke Prancis untuk kuliah di salah satu universitas terkenal di Paris ya. Dia memang cerdas, bahkan bahasa Prancis dan Inggris juga sangat baik, Bapak Ibu. Sejak mulai kuliah di hari pertama diperhatikan bahwa sistem transportasi di Paris itu menggunakan sistem otomatis. Artinya Anda beli tiket sesuai dengan tujuan melalui mesin. Setiap pemberhentian Bapak Ibu sekalian kendaraan umum memakai cara self service dan jarang sekali diperiksa oleh petugas. Bahkan pemeriksaan insidentil oleh petugas pun hampir tidak ada gitu. Bukan karena manajemennya buruk, tapi unsur trust di situ, kepercayaan dan tertib sosial di sistem transportasi di kota Paris memang sudah baik, Bapak Ibu. Akhirnya lama-kelamaan, Bapak Ibu, dia temukan kelemahan sistem ini. Dia temukan kelemahan sistem oleh mahasiswa yang dari Asia ini. Kelemahan apa yang dilakukan, yang dia temukan, Bapak Ibu sekalian? Ketika dia selesai melaksanakan menamatkan kuliahnya 4 tahun lalu, perempuan muda itu tamat dengan cum laude ya, dari fakultas favorit dari universitas ternama di Paris. Hal itu membuat dirinya penuh percaya diri, Bapak Ibu. Setelah wisuda, gadis itu pun mulai mengajukan aplikasi surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan ternama di Paris. Pada mulanya semua perusahaan yang dikirimi surat lamaran via email merespon dengan sangat baik karena IPK-nya yang memang tinggi dan dari universitas top di Paris. Tapi Bapak Ibu sekalian, beberapa hari kemudian semua menolaknya dengan berbagai alasan. Hal ini terus terulang dan terjadi sampai akhirnya membuatnya merasa jengkel dan marah si gadis itu. Dia bahkan sampai menuding perusahaan-perusahaan itu rasis karena tidak mau menerima warga negara asing meski lulus cum laude di universitas ternama. Akhirnya Bapak Ibu, pada suatu hari karena penasaran bercampur dongkol, ia memutuskan untuk mengadukan ke Departemen Tenaga Kerja di Prancis, Paris. Dia melaporkan sekaligus ingin tahu kenapa perusahaan-perusahaan tersebut menolaknya. Tapi ketika bertemu dengan salah satu manajer di kantor Departemen Tenaga Kerja Paris tersebut, ia mendapatkan penjelasan yang dia dapat di luar perkiraannya. Dan dialognya apa, Bapak sekalian? Manajer berkata, "Nona, kami tidak rasis sebenarnya. Sebaiknya kami sangat mementingkan Anda. Pada saat Anda mengajukan aplikasi pekerjaan di perusahaan kami sangat terkesan dengan nilai akademik dan prestasi Anda mencapai cum laude. Sebenarnya kami mencari-cari seperti Anda." Sang nona tadi mengatakan, "Kalau begitu kenapa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerima saya bekerja?" Manajer berkata, "Jadi begini, setelah kami periksa di database, kami menemukan data bahwa Nona pernah 3 kali kena sanksi, ya, tidak membayar tiket saat naik kendaraan." Nona tadi kaget. "Ya, saya mengakui,nya, tapi apakah karena perkara kecil tersebut semua perusahaan menolak saya?" Manajer berkata, "Perkara kecil? Ini bukan perkara kecil," katanya. "Kami tidak menganggap ini perkara kecil, Nona. Tapi kami lihat ya di database Anda pertama kali melanggar hukum terjadi menunggu pertama Anda masuk di ruangan di negeri ini. Saat itu petugas percaya dengan penjelasan Anda bahwa Anda baru datang di Prancis. Kemudian Anda melakukan hal yang kedua kalinya lagi. Kemudian Anda melakukan yang ketiga kalinya. Dan boleh jadi Anda melakukan selamanya selama Anda tinggal di Prancis." Oh, waktu itu karena tidak ada uang kecil saja. Tidak diterima penjelasan dari manajer tadi, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? "Maaf, kami tidak menganggap demikian, Nona, untuk rasis. Perbuatan Anda membuktikan 2 hal. Pertama, Anda tidak mau mengikuti peraturannya Anda. Anda pintar mencari kelemahan dalam peraturan dan memanfaatkan untuk diri sendiri. Kedua, Anda tidak bisa dipercaya." Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian,
seperti zona integritas yang disampaikan oleh Pak Pariaman tadi. Sama mungkin dengan kisah yang saya sampaikan tadi, bahwa hanya karena tidak beli tiket 3 kali kedapatan, mungkin saja selama dia kuliah di Prancis, dia tidak pernah membeli tiket karena tidak diawasi oleh petugas seperti kita di Indonesia, ada karcis masuk. Sehingga apa? Tidak dipercaya lagi oleh pemerintah Prancis untuk dia bisa bekerja. Dia menyesali. Oleh karena itu, Bapak sekalian, mari kita mengajari anak-anak kita untuk berintegritas, untuk memiliki kejujuran. Karena salah satu yang harus kita miliki adalah integritas. Kita ajari anak untuk bisa jujur terhadap dirinya dan untuk orang lain. Demikian yang bisa sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dengan segala macam kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syahrir atas pencerahannya. Bapak Ibu, apakah sudah bisa melihat? Mas Gun. Sudah ya. Ini saya nggak bisa saya zoomkan. Ketika saya zoomkan itu nanti jadi hilang malah. Ya, mohon maaf ya. Jadi tampilnya agak lebih kecil jadinya. Buat Pak Syahrir, Pak Ripai, dan Bu Wanti, ya, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti saling menguatkan saja. Memang kebanyakan ditujukan kepada Pak Syahrir nih. Pak Syahrir, mendengar suara saya Pak Syahrir? Siap, siap. Ya, ini mungkin saya sambil baca dan Bapak dan Ibu ketiga narasumber juga bisa mungkin kelihatan juga kok, kelihatan. Iya, kelihatannya. Nah, ini kira-kira seperti ini Pak pertanyaannya. Bagaimana langkah-langkah konkret, walaupun tadi saya yakin Bapak sudah memberikan penjelasan, mungkin butuh penguatan saja Pak Syahrir ya. Kemudian terkait dengan membawa teman-teman guru ya menjadi depian-depian positif di sekolah. Bagaimana langkah konkretnya? Dan bagaimana persoalan tantangan yang Bapak hadapi? Tadi Bapak mungkin belum bercerita. Ini teman-teman ingin tahu apa persoalannya, dan bukan hanya itu tentunya solusinya bagaimana. Itu Pak ya. Kemudian ini mungkin perlu kita klarifikasi, kita persepsikan sama terkait dengan dana dan fasilitas. Mohon solusinya Pak ketika sekolah mungkin kekurangan dalam hal dana dan fasilitas. Kemudian terkait dengan kerjasama dengan pondok pesantren itu bagaimana? Kemudian contoh konkretnya ketika anak tidak masuk atau membolos, apa yang ditindaklanjuti. Itu 4 pertanyaan pertama Pak. Saya baca langsung kedua saja Pak supaya menyatu Pak ya, boleh ya? Izin ya. Ada lagi Pak pertanyaan lagi Pak ya, ada lagi. Apa namanya itu? Apa namanya supaya terus ya. Atau ini dulu saja dulu Pak Syahrir ya? Atau ini dulu atau saya lanjutkan lagi supaya menyatu jawabannya? Iya, lanjutkan biar menyatu ya. Ya, baik, saya lanjutkan lagi yang kelima. Terkait dengan karakter dan perilaku itu terkadang dipengaruhi lingkungan juga. Ini dalam hal mungkin sekolah swasta dan sekolah negeri nih Pak. Apakah sama penerapannya untuk sekolah swasta? Bapak kan sekolah negeri, bagaimana dengan swasta? Kemudian keterkaitannya antara SDM, pengajar, dan gaya yang masih feodal, yang dihadapkan dengan siswa yang kondisinya adalah siswa yang milenial itu Pak Syahrir ya. Ya mungkin bisa ditangkap Pak Syahrir. Saya kan tetap menanyakan juga Pak Syahrir. Dan ini mungkin untuk Pak Pariaman ini mungkin ya Pak Pariaman. Dalam mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, selain dari kunci utamanya adalah komitmen pimpinan, tentunya ada dukungan. Ya kan? Bagaimana mengatasi kendala terkait dengan belum semua dukungan SDM itu ikut bersedia untuk mengikuti perubahan mindset itu Pak Pariaman. Dan pertanyaan yang ke-9, ini pertanyaan mungkin ya saling membantu saja ya. Ini mungkin solusi saja Pak, nggak terkait dengan kita di sini, tapi nggak ada salahnya, mau dibantu juga. Katanya jurusan tertentu ini menurun, mungkin ada solusi terbaik supaya kedepannya lebih baik lagi. Ini mohon mungkin Pak Syahrir, Pak Pariaman, Bu Wanti, dan Pak Ripai bisa saling mendukung dan menjawab pertanyaan di sini. Monggo Bapak Ibu narasumber. Saya dulu ya. Ya, silakan Pak Syahrir. Pak Gun, kembali ke sayangkan yang satu ya kayak. Ini yang pertama. Bapak Ibu sekalian, Pak Gun mohon maaf, mungkin saya hanya paling lama mungkin 20 menit ya, karena habis ini saya langsung ke bandara nih, mau ke Jakarta pesawat saya sudah harus berada di bandara kurang lebih 1 jam dari sekarang, aku belum siap-siap ya. Baik, nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, secara umum kita lihat bahwa bagaimana langkah-langkah konkret yang dilakukannya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, memang tergantung dari keinginan dari warga sekolah itu sendiri. Tentu dimotori oleh kepala sekolah.
Jadi harus paham betul bahwa anak yang datang ke kita itu bagaimana kita perlakukan anak sendiri di rumah gitu. Bagaimana anak itu ketika datang di sekolah, dia bahagia, dia senang, bukan dari megahnya gedung. Bukan, itu pendukung nomor sekian gitu kan. Tetapi bagaimana anak itu diperlakukan, dimanusiakan dia, kemudian bagaimana dia ditunjukkan bahwa ketika anak itu menghadapi masalah, ini loh jalan keluarnya. Artinya apa? Kita hadir pada saat anak mengalami masalah maupun tidak ada masalah. Kita dekat dengan anak. Itu satu. Yang kedua, bagaimana anak itu diajari untuk kolaborasi. Tunjukkan permainan kepada anak-anak suku di Ahnuh buah di dekat pohon. Dan dia memberi petunjuk kepada anak-anak bahwa anak yang lari pertama kali mencapai pohon, dia berhak mendapatkan sekeranjang buah itu. Kemudian, tetapi begitu, setelah itu, sang antropolog tadi memberi aba-aba, mulai. Dia terkejut. Karena anak-anak berjalan bergandengan tangan tanpa berebut saling mendahului. Kata antropolog tadi bertanya, kenapa kalian melakukan itu? Padahal kalian punya kesempatan untuk mendapatkan sekeranjang buah seorang diri. Apa yang dikatakan? Mereka menjawab, anak-anak tadi menjawab, Ubuntu. Bagaimana salah satu dari kita bisa bahagia, sedangkan teman yang lain bersedih? Ubuntu dalam peradaban mereka, aku adalah kita. Suku itu memahami rahasia kebahagiaan sesungguhnya yang justru hilang atau dihilangkan dalam kehidupan masyarakat modern yang sangat individualistis dan sangat egosentris di situ. Padahal mereka menganggap dirinya sebagai masyarakat yang paling beradab. Ini kita tumbuhkan kepada anak-anak itu. Bahwa kalian datang ke sekolah ini bersama-sama menuntut ilmu. Kita akan memberikan pelayanan terbaik buat kalian. Itu poin yang harus kita sama-sama pahami. Yang berikutnya adalah tantangan. Memang iya. Setiap dimulai suatu kegiatan pasti banyak tantangannya. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, bukan menjadi persoalan tantangan itu. Bukan masalah itu menjadi masalah sebenarnya. Yang jadi masalah adalah pikiran kita. Yang jadi masalah adalah sikap kita menghadapi masalah itu. Jadi bukan masalahnya. Apapun masalah yang kita hadapi, maka ketika kita lihat dengan hati yang jernih, yang menjadi persoalan bukan masalahnya, tapi sikap kita menghadapi masalah. Itu berikutnya. Bagaimana dengan berikutnya nih? Bagaimana dengan sekolah yang memiliki dana fasilitas terbatas? Enggak masalah. Gedung megah, fasilitas tersedia, bukan jaminan untuk mewujudkan gerakan sekolah menyenang. Sekali lagi saya katakan bahwa empati kita, ada design thinking proses di situ. Empatinya ada sampai nanti kita tes apakah teori-teori design thinking proses itu sampai kita tes betul nggak anak itu bahagia, betul nggak anak itu well-being. Bukan hanya dia bahagia di sekolah, tapi dia bahagia di rumahnya. Terakhir nomor 4, kerjasama pendapat anak ini. Begini Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menghukum anak. Anak-anak tidak ada yang bodoh. Yang ada adalah guru nggak mampu mentransfer ibunya, guru nggak mampu mendidik anak-anaknya, itu yang ada. Nggak ada siswa yang bodoh. Lalu kalau ada bagaimana? Ada kita di SMK Banjarmasin dengan sistem poin. Ketika dia mencapai poin tertentu, kita kerjasama dengan pesantren. Caranya bagaimana? Apa yang dilakukan di pesantren? Diajari dia di sana. Selama dia pesantren, wajib menghafal juz amma. Ya, wajib menghafal juz amma itu ya. Kemudian dia harus salat malam. Kemudian dia harus salat duha. Dia harus hatam Al-Quran, membaca Al-Quran selama dia di pondok. Dan ini sudah kita lakukan. Ketika dia balik ke sekolah lagi, anak yang tadinya bandel bisa jadi imam sholat di musola. Oke, nomor 5. Naikkan lagi Mas Gun. Slide-nya. Oke. Karakter dan perilaku ya memang iya ya. Oleh karena itu diciptakanlah suasana di sekolah, ya, diciptakan suasana di sekolah yang menyenangkan tadi itu tuh. Guru harus hadir, Pak. Kepala sekolah harus hadir, itu kuncinya. Harus hadir di tengah-tengah persoalan anak-anak. Apalagi anak-anak yang anak-anak SMK itu mencari jati dirinya. Bagaimana dengan sekolah swasta? Sama saja. Swasta atau negeri nggak ada perbedaan. Sama saja Nomor 6, bagaimana SDM Kampung Aja dan Gaya Mas? Gaya feodal di hadapan siswa.
Sudah tidak zaman lagi guru berlaku seperti itu. Ya, tidak sudah zaman lagi. Maka ketika ada guru seperti itu, dia akan ditinggal oleh anak-anak. Dia akan ditinggal dan tidak dihargai oleh anak-anak. Oleh karena itu pertama kita harus lakukan di sekolah adalah membuka ruang-ruang diskusi dengan guru-guru lain, mengundang guru-guru untuk workshop terkait dengan gerakan sekolah menyenangkan sehingga tujuan itu bisa kita capai. Demikian kira-kira Mas Gun. Saya habis ini mungkin izin ya, karena harus siap-siap ya, saya harus ke bandara nih penerbangan saya. Baik, terima kasih Pak Sarir. Ya, Mungkin suhunya itu loh, suhunya ya. itu ada Pak Rifai dengan Pak Maria itu ya, saya belajar dari beliau. Aduh, Pak Suhunya, Sarir, kalau misalnya biasanya itu suhunya beliau dong. Itu ya. Baik, Pak Sarir ini karena Pak Sarir mau Pak Rifai, mungkin sebentar izin waktunya untuk Pak Sarir karena sudah mau berangkat ke bandara. Mungkin sebelum dijawab oleh Pak Rifai dengan Bu Wanti, mungkin adalah statement closing lah dari Pak Sarir, Pak, sebelum berangkat ke bandara, Pak Sarir. Baik, orang yang sukses bukan orang yang memiliki harta yang banyak, tapi orang yang sukses dan bahagia ada orang yang mampu menginspirasi orang lain dan orang lain itu sukses. Kekayaan yang kita miliki, harta banyak, bermacam-macam yang kita miliki, sebenarnya bukan itu milik kita. Tetapi ketika kekayaan kita digunakan dan dipakai orang lain, itulah sesungguhnya kekayaan kita. Demikian pencerahan hari ini. Salam hangat dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarir ya, yang telah memberikan inspirasi buat kita. Semua sebetulnya masih banyak lagi yang bertanya nih Pak Sarir ya. Namun karena sudah terbatas waktunya ya. Tunggu 1-2 menit ya, karena takutnya pas ketinggalan di bandara ya. Oh iya. Terima kasih Pak Sarir, semoga ya udah, oke. Ada yang bertanya, mau langsung bertanya apa gimana? Boleh satu mungkin kalau ada yang mau langsung. Iya. Tapi saya lebih percaya ke Pak Rifai dan Pak Pariam Budi itu suhunya di situ tuh. Aduh. Gitu ya. Suhu Ya, Pak kita Rifai aja itu loh mungkin. mental. Iya. Baik, Pak Sarir nanti mungkin akan ditambahkan oleh narasumber yang lain Pak Sarir. Jadi terima kasih Pak Sarir. Saya mohon izin ya Pak Amit ya. Saya lihat dulu ya karena terima kasih. Semoga perjalanan lancar Pak Sarir ya. Terima kasih telah bergabung dengan kita. Banyak. Dan sekali lagi mohon mohon dukungannya Pak Sarir buat BBPP MPP BBL Medan dalam meraih JIWB BBM ya. Siap. Oh layak, sudah layak. Bahkan di atasnya juga sangat layak di bawah kepemimpinan Pak Kepala Pak Rasoki Lubis. Iya. Baik, terima kasih Pak. Baik. Saya pamit ya. Ya, terima kasih banyak Pak Sarir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Pak Rifai atau Bu Wanti bisa menambahi apa yang tadi sudah dijawab oleh Pak Sarir. Monggo Pak Rifai. Oke, baik Pak Gun. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang bahagia. Sebenarnya di grup Zoom ini banyak di sini teman-teman kita, Bapak Ibu kepala sekolah, orang-orang hebat yang sudah menjadi orang-orang yang positif deviance, yang telah melakukan praktek-praktek terbaik di sekolahnya. Di sini juga ada Pak Elias, ada Pak Levi, Pak Kastiono, Ibu Rivolan juga dari pengawal, ada Pak Lambok, ada Pak Sarihot, ada Pak Rudolf, ada Pak Paulus juga. Banyak di sini Bapak Ibu yang sudah menjadi orang-orang yang positif deviant. Cuman yang mau saya katakan tadi, ada pertanyaan tadi bagaimana sebenarnya melakukan awal daripada sekolah menyenangkan itu. Bapak Ibu tidak susah menjadikan sekolah Bapak Ibu itu menjadi sekolah yang menyenangkan. Yang pertama sekali Bapak itu harus benar-benar mau menjadi orang-orang yang positif deviance. Positif deviance itu adalah mau melakukan hal-hal yang negatif tetapi adalah yang terbaik menurut Bapak Ibu. Itulah penyimpang-penyimpang negatif tetapi yang mau melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Nah, teknik apa yang dilakukan? Hanya 3 Bapak Ibu. Yang pertama sekali berubah, berbagi dan berkolaborasi. Bapak harus mau meninggalkan mindset yang lama, kata Pak Syahril tadi. Tinggalkanlah mindset yang lama. Ya kan, lakukanlah, pikirkanlah masa depan anak-anak bangsa ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro. Bahagiakan menjadi anak-anak yang berbahagia. Oleh karena itu berubah.
Kemudian berbagi ketika Bapak Ibu sudah mempunyai ide yang terbaru. Tadi Pak Syahri, Pak Elias ada di sini, Pak Paulus ada di grup ini. Tolong berbagi, berkolaborasi dengan teman-teman kepala sekolah yang lain, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, berkolaborasi dengan pengawas-pengawas yang lain. Seperti itu intinya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, ada 4 yang area perubahan yang dilakukan oleh gerakan sekolah menyenangkan. Yang pertama sekali, perbaiki lingkungan. Lingkungan itu adalah menjadi suatu tempat untuk nyaman bagi anak-anak datang ke sekolah. Yang kedua tadi disampaikan oleh Ibu Wanti, pedagogikal praktik, perbaiki pedagogik daripada Bapak Ibu guru. Kemudian karena kita adalah di sekolah SMK, lakukanlah, carilah hubungan keterhubungan kerjasama SMK dengan industri-industri yang baik supaya anak-anak kita itu menyenangkan menjadi di sekolah atau tinggal di sekolah Bapak Ibu, melakukan PKL. Jangan jurusan listrik PKL di jurusan jadi kenaik bangunan misalnya seperti itu. Tetapi lakukanlah, carilah kerjasama ya yang baik. Yang terakhir, lakukanlah dengan memulai karakter building. Melakukan karakter building itu adalah Bapak Ibu positif melakukan sikap dan perbuatan di setiap langkah Bapak Ibu untuk menjadi teladan bagi anak-anak di sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan tambahan terkait gerakan sekolah menyenangkan, karena kebetulan kita juga adalah narasumber gerakan sekolah menyenangkan bersama Pak Pariaman juga dengan Pak Syahrial. Itu dulu untuk materi itu Pak, karena belum ada pertanyaan untuk supervisi. Kalau ada di supervisi nanti akan saya tambah Pak Gun. Terima kasih Pak Gun. Baik, terima kasih Pak Rifai. Mungkin Bu Wanti dan Pak Pariaman bisa menambahkan, menjawab pertanyaan di sini Pak Pariaman. Pak Pariaman. Tentang WBK, karena saya memiliki sesungguhnya keberhasilan WBK di BBL itu benar karena tim, tapi untuk menjawab ini alangkah lebih pasnya kalau pimpinan saya Pak Rasoki memberikan nanti, atau Ibu Kabak kami Ibu Sitianom. Jadi mohon nanti. Tapi untuk SM ini saja Bapak dan Ibu. Oke. Kalau saya mau menyebarkan kepada teman-teman, tolong dalam segala sesuatu, tolong bangun 5 pertanyaan. Pertanyaan itu adalah mengapa, 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 dan mengapa. Itu dikaitkan dengan the first thinking principle. Sama-sama dulu narasikan sebenarnya sekolah itu berdiri untuk apa. Guru datang ke sekolah untuk anak, atau anak datang ke sekolah untuk guru. Itu aja dulu dudukkan. Ketika the first thinking principle-nya sama, bahwa sekolah itu adalah, bahwa tujuan sekolah itu ada 3. Apa itu? 1, anak. Yang kedua, anak. Yang ketiga, anak. Percaya sama saya, kalau the first thinking-nya ini udah nyampe, maka kita tidak akan hanya mengajar dengan isi kepala, tapi menggabungkan isi kepala dengan hati. Jadi kata kuncinya Bapak dan Ibu adalah di gerakan hati. Gerakan sekolah menyenangkan itu bukan, jangan bayangkan bahwa di sekolah, di kelas hanya sebatas anak-anak happy-happy, nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan. Bukan. Tapi bagaimana ekosistem itu nyaman secara emosional, dan nyaman secara fisik buat anak-anak kita. Kalau boleh anak-anak itu ketika libur sekolah pengen cepat-cepat balik ke sekolah. Oleh karena itu, agar itu bisa terjadi, ciptakan candu di sekolah. Kalau itu tidak ada, maka mohon maaf, anak-anak kita datang ke sekolah dan siap-siap menunggu kapan bel akan berbunyi untuk pulang. Itu aja dari saya untuk yang jawaban selanjutnya. Tentang ini masih banyak waktu untuk kita tentang ini. Baik Bapak dan Ibu, yang terbaik untuk menjawab bagaimana meminimalisasi resistensi terhadap perubahan ini, silakan Pak Kepala dengan segala hormat, karena Bapak motor penggeraknya di sini. Di bawah kepemimpinan Bapak terjadi perubahan mindset di sini. Silakan Pak Kepala. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira semuanya kita ini punya kiat masing-masing untuk bisa mengajak orang lain dalam hal membawa perubahan, terutama yang menyangkut dengan gerakan-gerakan perubahan ataupun di
UEBK misalnya. Bapak dan Ibu pastikan, Bapak dan Ibu kepala sekolah, Bapak dan Ibu pengawas, bahwa ketika memulai suatu perubahan, pasti tidak semua orang yang ada di sekitar kita akan mau mendukung kita. Jangan berharap seperti itu. Tetapi setidak-tidaknya ada mungkin antara 20% sampai 30% dari orang-orang yang ada di sekitar kita mau mendukung kita, itu sudah merupakan potensi luar biasa. Dan kita sebagai pimpinan tentu harus mau menggerakkan itu, mau melaksanakan, walaupun di kiri kanan kita penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, dan seterusnya. Karena bagaimana juga pun pada akhirnya manusia itu cenderung kepada yang baik. Jika mereka sudah melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang berubah ke arah yang lebih baik, maka itu pelan-pelan 1, 2, 3 orang dan seterusnya itu akan masuk ke dalam golongan ataupun masuk ke dalam perahu kita untuk maju bersama melakukan perubahan itu. Dan ini yang paling penting. Tidak bisa dan tidak mungkin kita berharap agar semua orang yang di sekitar kita mau 100% mendukung kita. Itu tidak mungkin. Tapi yang pasti jika ada potensinya 20-30% saja yang mau bersama dengan kita, itu adalah potensi luar biasa yang bisa membuat perubahan secara menyeluruh. Nah, ini yang pertama yang harus kita yakini Bapak dan Ibu. Yang kedua, untuk hal-hal yang seperti ini, yang kita sebutlah penyimpangan-penyimpangan positif yang perlu dilakukan di sekolah. Yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang biasa atau hal-hal yang tidak terlalu rumit, yang mudah diikuti oleh orang lain, yang mudah dilaksanakan oleh banyak orang. Itu yang perlu kita lakukan. Tidak hal-hal yang luar biasa kompleksnya untuk melakukan perubahan itu. Mulai dari hal-hal yang sederhana tetapi memberikan efek kepada lingkungan, kepada banyak orang apabila itu dilakukan. Nah, ini tentu perlu kepiawaian kita mencari mencari bidang apa itu yang seperti itu. Nah, jika ini kita temukan, maka lakukanlah perubahan itu dengan segera. Nah, ini dua hal ini sangat penting. Pertama, tegar kita bahwa tidak semua orang akan mau mendukung kita, tetapi jangan berhenti walaupun belum semua orang mendukung kita. Dan yang kedua tadi, Bapak dan Ibu, lakukan hal yang sederhana, yang tidak terlalu rumit untuk dicontoh orang, yang tidak terlalu rumit untuk dipahami orang. Lakukan itu. Sehingga dengan demikian orang nanti melihat, oh benar-benar ada perubahan, maka orang akan ikut untuk melakukan perubahan itu. Nah, barangkali itu Bapak dan Ibu beberapa resep yang perlu mungkin kita kembangkan saja bersama-sama. Mudah-mudahan perubahan-perubahan ini akan muncul di institusi-institusi kita, mulai dari kita di BBL sampai ke sekolah-sekolah kita, sampai kepada unit-unit yang lain yang lebih luas lagi. Terima kasih Pak Gunawan. Baik, terima kasih Pak Pariaman dan Pak Kepala yang telah memberikan tambahan atas pertanyaan peserta kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab langsung. Di sini sudah ada beberapa yang raise hand. Mungkin nggak semuanya Bapak Ibu karena waktu terbatas ya. Mungkin Bu Ripolan tadi sudah dijawab pertanyaannya Bu Ripolan ya. Benar Bu Ripolan ya. Ada sedikit untuk Pak Rifai. Lagi. Ya, mungkin gini. Mungkin ini berarti ada 5 orang ya. Nanti mungkin langsung saja pertanyaannya tegas, padat, singkat itu ya. Mungkin saya pertama minta kepada Pak Anang Mulyana. Nanti diikuti dengan Pak Mutril Gandhi, kemudian Pak Bambang, ada Pak Bambang? Bu Yunita ada, Bu Yunita? Baik, Kak Respon, berarti dari Pak Anang, saya berikan ke Pak Anang, kemudian Pak Mutri Gandhi, dan kemudian diakhiri dengan Ibu Ripola. Jadi 3 penanya, nanti mohon kepada siapa ditujukan ya Bapak Ibu ya, dan mohon narasumber langsung bisa mencatat apa yang ditanya, dan bisa merekamnya, dan bisa langsung menjawabnya nanti. Silakan pertama dari Pak Anang, Pak Mutri Gandhi, selanjutnya Pak Ripola. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Pak Rifai mengenai supervisi, ya. Karena sekarang ini supervisi, saya kenalkan dulu, nama saya Anang Mulyana, saya pengawas sekolah dari SMK dari Kalimantan Tengah. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Rifai, yaitu mengenai supervisi, ya. Jadi supervisi sekarang menjadi tugas kepala sekolah juga yang tidak mengajar, yang dulu mengajar sekarang tidak mengajar.
kemudian saya beranggapan pengawas melakukan supervisi ke sekolah itu hanya memastikan bahwa si kepala sekolah ini melaksanakan supervisi. Pertanyaan pertama saya tadi itu bahwa apakah dengan fungsi supervisinya kepala sekolah tidak menjadi kewajiban pengawas untuk melakukan supervisi secara langsung, ya, artinya kecuali hanya memastikan bahwa kepala sekolah itu melaksanakan supervisi di sekolahnya, atau kalau kepala sekolah meminta kepada pengawas untuk melakukan supervisi. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya kira selama ini supervisi menurut saya hanya sekedar memenuhi administrasi aja. Menurut saya supervisi ke depan harus berbasis digital. Ya, harus berbasis digital, kita manfaatkan akun belajar.id ini. Sehingga kapanpun kita bisa melakukan supervisi ini. Jadi menurut saya ini masukan mungkin berbasis digital, caranya bagaimana? Kan gampang, bisa memanfaatkan Google Form, Google Drive, ya, atau pakai Gmeet gitu kan. Jadi menurut saya perlu didorong ini masukan buat kita semua, terutama sebagai pengawas, ya. Karena kalau di Kalimantan Tengah anggaran untuk pengawas itu dalam tanda kutip masih rendah sekali, ya. Mungkin bisa dikatakan tidak ada untuk ini. Jadi digitalisasi ini sangat penting, perlu didorong. Barangkali nanti ada suatu pertemuan di BBPPMP ini, ya, untuk bagaimana merancang digitalisasi pengawas dalam melakukan tugas supervisinya. Saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Gandhi, lanjutkan saja terus. Belum di-mute, belum di-unmute Pak. Panitia, beri kesempatan kepada Pak Gandhi untuk bisa meng-unmute mikrofonnya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sumber yang saya hormati, ini kami dari Sumatera Selatan, tepatnya dari Kabupaten Penungkal Abak Namatang Ilir, SMK Negeri 2 yang baru berumur 3 tahun Pak. Alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa melepaskan siswa dari bidang keperawatan, jurusan keperawatan. Ya, ingin saya sampaikan Pak, ini mungkin saran Pak, secara nasional, yang mana untuk sekolah gerakan sekolah menyenangkan, agar dapat membuat siklus atau orientasi siklus rantai daripada gerakan sekolah menyenangkan, sehingga para sumber sehingga sekolah bisa menerapkan satu standar dari gerakan sekolah yang menyenangkan, gitu Pak. Kemudian yang kedua, saya mengharapkan kepada para pengawas atau melalui Winder ini atau pendidikan gerakan sekolah dilakukan oleh pengawas, sekolah menyenangkan dilakukan pengawas, kemudian diimplementasi kepada setiap sekolah di bawah pengawasannya, sehingga pada saatnya sekolah di Indonesia ini membuat anak-anak kita menjadi senang untuk belajar di sekolah, bukan senang belajar untuk di rumah. Begitu Pak. Kemudian yang ketiga, saya mengharapkan di sini agar sekolah gerakan sekolah yang menyenangkan ini dibarengan dengan namanya evaluasi, sehingga ke depan ada akhir dari gerakan ini, bukan sekedar gerakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ripolan, bisa dilanjutkan. Mohon panitia bisa. Ya. Terima kasih Pak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun sudah membacakan pertanyaan di chat tadi. Kemudian terima kasih pada Bapak Kepala BBPPMPV yang telah memberikan pencerahan kepada saya terutama dan kepada semuanya. Sedikit tambahan Pak Gun, jadi kepada Pak Rifai dan Bu Wanti, sangat luar biasa saya bilang, karena beliau sudah menyampaikan supervisi dan pedagogik kekinian dengan menghubungkan coaching, mentoring, fasilitasi, dan konseling. Nah, mungkin yang ini bukan pertanyaan Pak Gun, tapi saran,
masalah coaching, mentoring, facilitating, dan konseling ini selain kepala sekolah yang harus melakukan, ini yang paling utama adalah tugas pengawas di saat kurikulum Merdeka saat ini. Nah, saran saya, hal ini perlu dikasih pendalaman lagi melalui kegiatan-kegiatan BPPB-MPV. Itu aja Pak Gun, terima kasih. Mantap sarannya, Bu. Baik, terima kasih Bu Ripolan ya atas sarannya. Langsung saja saya kira ke Pak Ripai dan Bu Wanti untuk menanggapi pertanyaan dan saran-saran dari ketiga peserta kita. Silakan Pak Ripai, Bu Wanti. Baik, biar saya duluan ya, Bu Wanti ya. Silakan Pak Ripai. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sangat antusias sekali menyampaikan pertanyaannya. Pertama kepada Pak Anang, Kalimantan Tengah. Selamat bergabung Pak dari Kalimantan Tengah di BBL. Biasanya Kalimantan Tengah bergabung kemana Pak? Ke Malang ya atau ke Bandung? Pak, saya nggak pernah diajak nih pengawas nih Pak, bergabung-gabung nih. Maksudnya selama ini Kalimantan Tengah itu biasanya binaan Malang apa binaan Bandung Pak? Saya nggak pernah diajak Pak, di PK juga kan pengawas nggak dilibatkan Pak. PK itu pengawas itu hanya sebagai peserta Pak. Oke, baik. Diserahkan kepada perguruan tinggi, diserahkan kepada BPB. Jadi pengawas di PK itu sebagai peserta aja saya, walaupun saya di SMA itu saya sebagai pelatih ahli Pak. Kasih. Baik. Terima kasih Pak Anang. Terkait dengan pertanyaan Bapak, saya jawab langsung Pak. Kepala sekolah tidak mesti wajib memanggil pengawas untuk melakukan pengawasan ke sekolah. Kenapa? Karena ada 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu sesuai dengan Permendikbud yang nomor 16 itu. Ya kan Pak? Salah satu di dalamnya adalah supervisi Pak. Jadi itu kan tanggung jawab dan wewenang Bapak sebagai pengawas. Nah, kemarin Pak, bagaimana proses pelaksanaan itu akan dilakukan? Kemarin mungkin pengawas ini deg-degan ini, jantungan ini Bapak Ibu. Ketika ada isu menyatakan pengawas mau ditutup. Dengan pernyataan itu ketika kita tanya kenapa? Karena kurang berfungsi katanya Pak. Tapi sampai sekarang nggak jadi ya, Bu Ripolan ya, nggak jadi ya. Tapi itu kemarin jadi wacana Bapak Ibu. Nah oleh karena itu lakukanlah kepengawasan itu dengan baik, kan kira-kira begitu. Nah kemudian sistem pengawas yang dilakukan Pak, mudah-mudahan nanti seperti yang diminta oleh Pak Gandhi atau Ibu Ripolan, kalau kepala balai bersedia melakukan sebagai workshop untuk implementasi daripada kurikulum supervisi ini. Pak Anang, ini ada memang saya sampaikan seperti ini. Mungkin tadi karena waktunya agak agak mepet tadi sebentar ya Pak. Pak Gun, kok nggak bisa di-share screen nih Pak? Mohon panitia. Oh, udah. Oke, ya, udah. Ini. Kalau saya buka kembali, Pak, ini, Pak. Jelas ya, Pak, bahwa di dalam supervisi yang mau saya tampilkan ini, bahwa model yang dilakukan itu boleh dilakukan dengan daring, Pak. Proses yang dilakukan itu boleh daring, boleh dilakukan dengan luring. Nah, luring itu maka kepala sekolah tadi ini, Pak, melakukan ing ngarso sung tulodo sebagai mentoring, ing Madya Mangunkarso dilakukan dengan konseling, tut urihan deyali dilakukan konseling untuk melihat unjuk kerja guru yang komitmen rendah, daya juang rendah dan religius. Dilakukan, boleh dilakukan dengan tatap muka. Luring minggu pertama, minggu keempat boleh dilakukan, daring minggu pertama, minggu ketiga. Bagaimana pelaksanaannya nih? Nanti Pak, kalau ada workshop akan kita jelaskan lebih dalam. Mudah-mudahan ini akan dapat diimplementasikan ke depan. Nah, kenapa harus dilihat komitmen, daya juang, dan religius? Itu kata Ki Hajar Dewantoro, bahwa guru itu harus tetep, antep, dan mantep katanya Pak. Bahwa guru yang tetep, antep, dan mantep itu guru yang harus punya komitmen. Begitu. Kemudian yang kedua, guru kata Ki Hajar Dewantoro harus ngandel, kandel, kendel, dan bandel. Punya daya juang. Jangan ada guru lagi yang menangis di dalam kelas. Jangan ada guru yang mau minta pindah-pindah. Ya, jadi daya juang dia memang harus berjuang di sekolah itu. Dan jangan ada yang guru yang mengundurkan diri atau pindah ke departemen lain.
Yang terakhir, kata Pak Ki Hajar Dewantoro, guru harus neng, ning, nung, dan nang. Punya religius, Bapak Ibu. Kira-kira begitu, Pak. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Sekaligus mungkin bisa menjawab nanti yang Bapak sampaikan tadi bagaimana pertemuannya. Dilakukan dengan cara coaching, konseling, mentoring, dan consulting. Kira-kira seperti itu. Apa beda-bedanya? Mungkin Pak di pertemuan berikutnya akan bisa kita sampaikan. Kira-kira begitu Pak. Mungkin sudah terjawab juga dengan Pak Gandhi. Pak Gandhi dari Sumatera Selatan. Baru bergabung juga ya dari Palembang ya Pak? Sudah dari tadi Pak. Saya dari paginya Pak. Saya maksud kami gini Pak. Ya selama ini kan Palembang kayaknya bukan binaan balai BBL Medan Pak. Tapi terima kasih Pak. Sudah mau bergabung dengan balai yang di Medan Pak. Iya, terima kasih. Nah, kami sebenarnya Pak Gandhi tahun 2020 sudah melakukan workshop terhadap gerakan sekolah menyenangkan. Kita panggil kepala-kepala sekolah dan guru, Pak. Kita panggil ada 4 angkatan, itu sekitar 74 guru dan kepala sekolah. Ya, mungkin ada di grup ini yang sudah kita panggil di situ. Kemudian kita lakukan workshop. Workshop itu sudah mereka implementasikan dan terakhir sudah kita lakukan monitoring evaluasi, Pak. Terima kasih Pak, udah diingatkan kami kembali Pak Gandhi. Ya. Saya pikir itu. Ya Bu Ripolan, cukup ya Bu. Ini teman saya S3 ini Bu Ripolan ini. Makasih Pak, saya kembalikan kepada Pak Bati. Baik, terima kasih Pak Ripai. Bu Wanti, mau menambahkan Bu Wanti? Bu Wanti? Baik, baik. Bapak Ibu sekalian, ini karena waktu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin kami tidak bisa menayangkan kembali ya untuk sesi tanya jawab untuk yang sesi berikutnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya buat para peserta yang baik yang ada di Zoom maupun yang ada di channel YouTube BBPL. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari kedua narasumber. Tadi Pak Syahril sudah, karena sudah buru-buru mau ke bandara. Mungkin berikutnya ada closing statement dari Pak Ripai dan Bu Wanti sebelum saya tutup. Silakan Pak Ripai. Oke, baik. Terima kasih Pak Gun. Saya duluan ya, Bu Wanti. Mungkin waktunya ini hanya 1 menit lebih sedikit. Saya terinspirasi terhadap kehidupan ikan salmon dari menetas sampai mati. Tahu ikan salmon Bapak Ibu? Ikan salmon itu adalah sejenis ikan laut spesies yang berimigrasi untuk berkembang biak. Salmon lahir di perairan air tawar, berimigrasi ke laut, lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Siklus hidup ikan salmon ini bermula di perairan air tawar atau di sungai. Di sini telur ikan salmon menetas dan perjuangan hidupnya dimulai. Ikan salmon yang baru menetas ini hidup di antara tumpukan kerikil di dasar sungai dengan memakan plankton. Setelah persediaan makan habis, baru dia akan keluar dari kerikil dasar sungai, kemudian bergerak ke muara sungai menuju lautan lepas. Salmon dewasa hidup di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Tahun pertama hidup di lautan merupakan tahap kritis menghadapi predator yang memangsanya, seperti ikan laut, singa laut, beruang, burung, dan bahkan manusia juga menjadi ancaman kelangsungan hidupnya. Ketika akan siap berproduksi, maka akan kembali ke hulu sungai di mana tempat ia dilahirkan. Perjalanan pulang tidaklah mudah baginya. Banyak rintangan yang dihadapi seperti berenang melawan arus, melompat air terjun, hingga ancaman dari beruang, elang, bahkan juga manusia. Migrasi yang panjang mengharuskan salmon untuk berpuasa dari makanan selama berbulan-bulan. Perjalanan yang sulit membuat mereka tidak ada waktu untuk makan. Cadangan lemak dalam tubuhnya adalah satu-satunya sumber makanan yang memberi kekuatan dalam perjalanan kembali ke sungai. Ribuan ikan salmon yang bermigrasi tak semuanya sampai dengan selamat karena sebagian dimangsa oleh predator. Sesampai di sungai dalam keadaan lelah, ikan salmon akan menggali tanah di dasar sungai untuk membuat lubang, tempat yang menyimpan telur. Salmon jantan dan betina setelah melakukan pembuahan akan mati beberapa hari kemudian di sungai yang sama tempat dia dilahirkan. Bangkai ikan salmon akan dimakan oleh binatang yang hidup di dasar sungai. Sebagian lagi akan membusuk dengan bantuan bakteri hingga menjadi pupuk alami. Pupuk alami tersebut akan dimakan oleh plankton dan serangga kecil di dasar sungai, dan pada akhirnya plankton dan serangga kecil ini akan menjadi makanan pokok bagi ikan salmon yang baru menetas 1 bulan kemudian itu.
Begitulah perjuangan hidup ikan salmon. Yatim piatu sejak menetas, menempuh perjalanan dengan resiko yang sangat besar dan berkorban demi kelangsungan populasinya di masa yang akan datang. Bapak Ibu, pelajaran penting yang dapat diambil dari cerita ini adalah bagaimana ikan salmon berani menghadapi resiko untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hidup ini pasti terdapat resiko, tetapi sejauh mana kita berani menghadapi resiko tersebut, maka tujuan tersebut akan semakin dekat. Berenang mengikuti arus memang mudah, bahkan tak perlu mengeluarkan tenaga, tetapi berenang melawan arus merupakan sesuatu yang sulit dan penuh tantangan. Dan itulah yang dilakukan oleh ikan salmon. Salmon pantang menyerah dan harus kembali ke habitatnya dengan penuh ikhlas, hanya untuk dapat berproduksi, berjuang untuk kelanjutan generasinya. Tidak mudah, ya memang tidak mudah Bapak Ibu, karena semua adalah sebuah perjuangan yang tidak pernah habis. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah dari ikan salmon ini, dan mampu bangkit membangun kembali semangat kita untuk berjuang meraih semua cita-cita dan harapan kita. Kembalilah bekerja sesuai dengan hakikat tugas masing-masing. Sebagai guru, sebagai kepala sekolah, ataupun sebagai pengawas. Semuanya kita kerjakan demi anak bangsa untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang terakhir mau saya katakan, berbuahlah sebelum meninggalkan dunia ini. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih kembali, sangat menginspirasi dan memotivasi banget Pak Ripai Simanjuntak. Bu Wanti, ada closing statement-nya Bu Wanti? Iya, baik, sepertinya terlempar Bu Wantinya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oh ada. Silakan Bu Wanti, silakan. Closing statement ya, kalau ya, saya silakan. terhadap Bapak Ibu sekalian peserta hari ini telah menerima beberapa poin-poin penting. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa menciptakan beberapa gerakan-gerakan, salah satu diantaranya memahami bagaimana implementasi antara pedagogik, teori-teori pedagogik dengan praktek-praktek pedagogik yang kekinian, sehingga Bapak Ibu semua dapat merancang, dapat meningkatkan ya sekolah-sekolah, gerakan-gerakan sekolah-sekolah yang menyenangkan. Para pengawas sekolah akan menjadi coach yang terhebat gitu ya, untuk menjadikan para kepala sekolah menjadi pemimpin-pemimpin yang benar. Para kepala sekolah mampu juga menjadi coach bagi guru-guru untuk bisa mengimplementasikan pedagogik kekinian. Demikian Pak Gun, terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita. Baik, terima kasih atas closing statement-nya Bu Wanti. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian saya simpulkan dulu barangkali apa ya yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kepala sekolah dalam hal ini kepala SMK ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang menyenangkan, yang mampu mendukung pengembangan diri peserta didik. Kepala sekolah adalah sosok yang dapat langsung membimbing para guru dan tenaga kependidikan di sekolahnya agar pembentukan ekosistem yang menyenangkan ini dapat terwujud. Kepala sekolah yang dapat langsung mengajak para guru dan tenaga kependidikan tentunya akan dapat mengoptimalkan semangat belajar peserta didik. Mereka akan memacu dirinya untuk terus menggali potensi, minat, dan bakatnya. Dalam penerapan ekosistem yang menyenangkan ini, guru dituntut lebih kreatif, mampu mengarahkan dan membimbing peserta didik dalam menggali potensinya, baik yang terpendam maupun yang sudah terlihat. Dengan membangun ekosistem baru yang lebih memanusiakan dan memerdekakan anak didik, maka mereka akan merasa memiliki ruang-ruang otonominya sendiri agar bisa membangun bakat, talenta, dan passion dalam proses belajar di sekolah. Ekosistem yang menyenangkan ini dibutuhkan karena anak didik akan mempunyai rasa senang di dalam mengikuti proses belajarnya di sekolah. Dunia sekolah membutuhkan pola paradigma berpikir yang baru, serta ekosistem yang lebih memanusiakan dan memenuhi kodrat-kodrat manusia. Sehingga link and match seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, di masa depan bukan hanya sekedar dengan link and match dengan industri, tetapi juga pada kejuruan yang dimiliki, baik aspek pengetahuan maupun keterampilan yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, atau dalam kata lain adalah problem solver. Di era ke depan kita sedang mendidik generasi milenial yang cara berpikir dan cara bertindaknya sangat berbeda dengan para pemandu kebijakan saat ini, termasuk para kepala sekolah. Maka
Untuk itu semua kita harus melakukan terobosan-terobosan dengan cara-cara yang baru yang sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Pedagogi kekinian, supervisi inspiring yang menyatukan dan memanfaatkan pendekatan-pendekatan baru seperti coaching, mentoring, konseling, dan sebagainya merupakan salah satu terobosan-terobosan yang baru yang tentunya akan bermanfaat dalam menggairahkan gaya belajar anak demi mewujudkan ekosistem SMK yang menyenangkan. Bapak dan Ibu sekalian semuanya, terima kasih buat narasumber, Pak Ripai, Bu Wanti, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga kepada seluruh peserta, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di Zoom maupun yang hadir di channel YouTube kita. Saya sebagai narasumber, maaf sebagai moderator, mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu atau mungkin yang kurang tepat dalam membawakan materi, membawakan kegiatan webinar hari ini. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Siang hari ke tempat jahit Pak Kodir, tak lupa membawa peniti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Semoga ilmunya berkenan di hati. Sangat enak daging kambing hutan, terlebih-lebih jika dimasak dengan sayur kol. Mohon maaf jika kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan ke protokol. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Bu Prida. Terima kasih Pak Bakti Gunawan yang telah memoderatori webinar kita dengan sangat baik, dan terima kasih juga disampaikan kepada para narasumber, Bapak Pariaman, Bapak Sahril, Bapak Riza, Bapak Rifai, dan Ibu Wanti Simanjuntak atas paparan materi yang telah diberikan yang sangat luar biasa. Semoga bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta bagi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk mengisi daftar hadirnya, dan karena antusias peserta yang sangat luar biasa pada webinar kali ini, maka kami akan mengirimkan sertifikat webinar paling lambat tanggal 30 Mei 2022. Semoga sebelum tanggal 30 Mei sudah bisa kami kirimkan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum kita tutup acara kita, maka kita akan bersama-sama mendengarkan kata penutup dari Bapak Kepala Balai, Bapak Dr. Andes Rasuki Lubis, MPD. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kepada Bapak dan Ibu pengawas, Bapak dan Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, semuanya yang hadir pada kesempatan ini, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami dari Balai Besar menginginkan ataupun mengharap kritikan, saran dari Bapak dan Ibu untuk selanjutnya kita memperbaiki acara ataupun kegiatan-kegiatan kita yang terkait dengan model ini ataupun dengan model-model yang lainnya. Tantangan luar biasa ada di hadapan kita bersama-sama Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas, sebagai guru, ingat Bapak dan Ibu, kita semua yang hadir di sini, bahwa orang yang sukses itu selalu kelebihan satu cara. Dan orang yang gagal itu selalu kelebihan satu alasan. Silakan Bapak Ibu kita memilih mau kelebihan cara atau kita kelebihan alasan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak berpanjang kata, kami dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik sekali lagi mengaturkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari kita bersama-sama memajukan pendidikan vokasi di Indonesia, dan tentunya melalui salah satu cara yaitu gerakan sekolah menyenangkan. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, salam hangat untuk kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Mantap semangatnya. Salam sukses buat semua. Demikianlah seluruh rangkaian acara webinar telah kita lewati bersama. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, peserta, fasilitator, narasumber, dan juga seluruh panitia. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan selama acara berlangsung. Sedikit pantun dari saya, ke Kalimantan membeli donat, jangan lupa membawa uang. Bapak Ibu peserta yang terhormat, sampai jumpa di webinar kita yang akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Terima kasih. Sampai saat ini 700 orang bertahan terus, luar biasa. Rekod kita ini, Mas Gun. Mungkin bisa dibuka unmute, mungkin ada yang mau ngobrol-ngobrol lagi, panitia. Udah, Pak. Silakan Bapak Ibu. Ya. Udah dibuka. Ya. Ini yang belum dibuka. Frida bawa donatnya cuma ke Kalimantan, Frida. Kenapa itu? Bawa donatnya cuma ke Kalimantan. Iya, Pak. Bapak Ibu, ada tadi yang mau ngajak makan ikan salmon datang ke BBL. Pak Eko, kok kelihatan tambah mudanya? Salmonnya ada di BBL, Bapak Ibu. Persiapan pensiun Pak Nardi. Gimana? Persiapan pensiun. Masih lama. Masih lama, Pak. Ya. Ya. Oke. Pak Rifai, kalau